Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6 yaitu Internet Gateway. Untuk outline-nya yaitu ada pengenalan, ada tahap konfigurasi, NAT, ada konsep konfigurasi WAN, ada konsep WAN dengan metode DHCP, ada CLAN, ada konfigurasi WAN dengan metode manual, ada konfigurasi LAN, ada konfigurasi NAT, ada matrix, ada perapihan konfigurasi, ada ARP. Nah, untuk pengenalan Internet Gateway, yaitu terdapat 3 visi klien, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke Internet ISP. Goals router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan VLAN bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi clean. Nah, kalau sisi clean bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita bisa sudah bisa. Yang terakhir itu kita sebut sebagai Internet Gateway. Untuk konsep konfigurasi WAN, yaitu jaringan komputer WAN, Wide Area Network adalah jaringan network yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk berkomunikasi dengan berbagai sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Bentuk selanjutnya yaitu ada tahapan konfigurasi Internet Gateway. Yang pertama yaitu konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu ada DHCP client atau ISP memberikan DHCP server. Yang kedua yaitu ada DHCP IP address, yang ketiga ada DHCP gateway, yang terakhir yaitu ada DHCP DNS. Nah, yang kedua yaitu konfigurasi LAN. Yang pertama itu konfigurasi IP address yang mengarah ke client atau VC. Yang kedua konfigurasi DHCP server. Untuk yang ketiga yaitu ada konfigurasi NAT. Ada chain, ada outer, internet face, ada action. Untuk konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yaitu yang pertama ada DHCP client dapat pada router Ether 1 buka close mikrotik 1 buka DHCP client pada interface yang mengarah ke NAT atau Ether 1. IP DHCP client ADD interface sama dengan Ether 1, disable sama dengan internet interface sama dengan Ether 1, yaitu internet face yang mengarah ke NAT atau ISP. Disable sama dengan no, yaitu mengaktifkan fitur DHCP pada Ether 1. Verifikasi dengan yang kedua yaitu verifikasi dengan cara IP DHCP atau clean. Ada IP router friend, ada IP DNS friend. Untuk yang selanjutnya yaitu ada konfigurasi WAN DHCP client. Konfigurasi DHCP client bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu ada CLI, ada Winbox. Untuk melakukan konfigurasi, kita perlu menyalakan perangkat mikrotiknya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ketik di sini client friend lalu enter. Nanti akan muncul IP address dan nantinya kita bisa mengkoneksikannya dengan Winbox. Kemudian ketik interface friend lalu enter. Lalu ketik lagi IP DHCP client interface Ether 1. Lalu ketik disable sama dengan no, lalu enter. Lalu ketik lagi IP address pin. Nantinya akan mendapatkan IP address Ether 1. Kalau ingin cek lebih detailnya, kalian ketik IP this strip clean print detail lalu enter. Jadi itu dia cara konfigurasi client secara CIY. Nah, untuk konfigurasi WAN dengan metode manual, yang pertama yaitu ada metode manual pada router.
atau Ether 1. Static akan mengkonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP atau IP address, gateway, atau DNS. Jika ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara IP DHCP strip clean remove number sama dengan 0. Yang kedua, ada konfigurasi IP address dengan cara IP address sama dengan 192.168.122.50 atau 24. Interface-nya yaitu sama dengan Ether 1. Yang ketiga, konfigurasi gateway. Dengan cara IP router ada di gateway sama dengan 192.168.122.1. Untuk yang keempat yaitu ada konfigurasi DSN, yaitu IP DSN set server sama dengan 8.8.8. Yaitu ada konfigurasi LAN, DHCP server MikroTik 1 atau Winbox. Buka Winbox lalu login seperti biasa. Konfigurasi IP address pada interface Ether 2. Buka IP, DHCP server, dan DHCP setup. Untuk konfigurasi NAT, itu ada firewall, NAT atau Winbox, konfigurasi NAT, NAT IV, firewall atau NAT. Masquerade yaitu IP address connection sharing. SCR strip NAT sama dengan IP address private atau scrolls dari VC 1 akan diubah menjadi IP public. Out interface yaitu akses yang mengarah ke NAT atau ISP menggunakan IP public. Ini ya teman-teman. Nah, untuk NATRIX yaitu NATRIX atau NAT hanya untuk user tertentu. NAT hanya untuk user tertentu, IV, firewall, atau NAT. Yang bisa akses internet hanya FVC tertentu. Bisa lakukan definisi IV pada SCR address. Untuk ARP yaitu ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device informasi ARP, keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Untuk perapihan configuration yaitu dengan cara kita bisa pergi dulu ke IP atau ke firewall, kemudian ke NAT. Nanti NAT yang punya kita diklik 2 kali, SCR yaitu SCR dot itu hapus, jadi dikosongkan saja. Setelah itu klik apply, kemudian klik OK. Jadi untuk siapa bisa akses internetnya teman-teman. Nah, habis itu juga saat ini kita tahu bahwasannya IP address yang ada di VC ini berantakan. Misalnya divisi 1 254, kemudian divisi 5-nya itu 252. Kan dilihatnya tidak enak. Caranya yaitu pertama matikan dulu VC-nya satu persatu, kemudian nyalakan terlebih dahulu VC-nya yang pertama. Kemudian klik reconnect, kemudian ketik show IV, kemudian terakhir ketik IV di HCV-nya. Untuk presentasi bab 6 ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.